Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, muatan PPKN. Dalam muatan PPKN kali ini, kita akan menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pada sub 1 kemarin kita sudah belajar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kemudian di subtema 2 kita sudah belajar upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan di sub 3 ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Ya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan kesatuan perlu ditingkatkan dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah budaya gotong royong. Nah, ini yang sudah hampir luntur ya, budaya gotong royong. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian saling membantu, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, menjaga kerukunan, bekerja sama, menjalin hubungan baik antar teman, saling toleransi, dan rela berkorban. Ya, ini adalah contoh-contoh nilai persatuan kesatuan yang perlu ditingkatkan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bersatu, manfaatnya apa yang kita peroleh? Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Siapa yang tidak ingin bangsa kita ini kuat dan maju? Iya, tentu tidak ada. Semua pasti menginginkan bangsa ini menjadi kuat dan maju. Apakah kita ingin terus bangsa Indonesia ini seperti ini? Ya, tidak ada kemajuan? Tidak. Nah, di tangan kalian nanti ya, Indonesia harus bisa bangkit, bisa maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Nah, kalau kita bersatu ya, menjaga persatuan dan kesatuan, manfaatnya apa? Yaitu pembangunan nasional akan berjalan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Ya, tidak ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu tidak ada. Ya, istilah seperti itu harus dihapus dari memori buruk kita. Nah, pemerataan kesejahteraan, ya, kesejahteraan masyarakat tercapai secara adil dan seimbang. Nah, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan, jelas ya. Dan yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Ya, tidak ada lagi pertengkaran antar suku, ya, antar budaya dan lain-lain. Nih, menjadi persaudaraan yang erat. Nih, ini ada bagus sekali ya. Beragam tetapi satu. Nah, beragam tetapi satu. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini ya, beragam tetapi satu. Meskipun kita beragam suku, beragam budaya, tiap daerah berbeda, ya, kita terdiri dari banyak pulau, ya, dengan adat istiadat yang berbeda. Namun keberagaman itu justru harus bersatu, ya, tetapi tetap satu. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, dan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Ya, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari lingkungan rumah. Ya, nah, di lingkungan rumah tercipta keharmonisan antar anggota keluarga. Nah, ya, tidak ada lagi pertengkaran dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, ya. Peduli dengan saudara, ya. Nah, itu. Kemudian dari lingkungan keluarga kita kembangkan di lingkungan masyarakat, ya. Ini persatuan dan kesatuan pasti akan kita raih. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Ya. Nah, kita misalnya dalam acara pertemuan mengenakan batik. Nah, ini sekaligus untuk mempromosikan batik kita. Ya. Kegiatan sekarang ya banyak sekali acara-acara adat seperti pernikahan, kemudian acara rapat. Nah, itu mengenakan batik, ya. Ini sebagai warisan budaya Indonesia ini ya, batik yang harus kita lestarikan, ya. Mencintai produk Indonesia, memakai sepatu yang produk Indonesia, ya. Tuh. Contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang kedua adalah rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, sebagai pelajar yang kita butuhkan itu apa? Rajin belajar, ya. Kalau kita rajin belajar, ya, tidak hanya hari ini tidak ada tugas, aman, ya. Tidak mau usaha sendiri, ya. Oh, tidak ada tugas berarti saya harus bagaimana? Harus belajar mandiri, ya. Tuh. Rajin belajar, ya. Itu PR sebagai pelajar. Ini. Nah. Kemudian yang ketiga, mempererat kerjasama, ya. Bekerja sama dalam kebaikan tentunya, ya. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, berikut adalah cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan seperti saat ini. Kita ini tinggal menerima enaknya, kita tidak perlu berjuang seperti para pahlawan kemerdekaan, ya. Kita tinggal menikmati kemerdekaannya. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan? Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Ya, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama, tidak saling mengejek. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nih, kalau zaman dulu itu orang membangun rumah dikerjakan secara gotong royong, ya. Namun sekarang sudah mulai luntur. Nah, bagaimana ini harus kita tegakkan lagi, misalnya dalam pembangunan tempat-tempat umum, ya, atau kegiatan bersih desa. Nah, ini gotong royong perlu kita terapkan lagi. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Maksudnya bagaimana? Ya, kita tidak hanya berteman dengan yang sama dengan kita, yang seagama dengan kita. Ya, kita tidak mau berteman dengan agama lain. Kita tidak mau berteman dengan suku bangsa lain. Nah, itu salah, ya. Jadi, kita harus memperluas pergaulan kita dengan orang-orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Itu juga mewujudkan persatuan dan kesatuan. Meningkatkan pendidikan masyarakat, jelas, ya. Nih,
Kemudian tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya. Terus apalagi? Meningkatkan rasa peduli sosial. Nah, meningkatkan rasa peduli sosial. Melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, ya. Kemudian ini apa ini? Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong tadi ya, yang disebutkan. Ini contoh-contohnya, ya. Oke, demikian yang dapat Bu Lia sampaikan untuk materi PPKN kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.